pagi saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita diberkati. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan berkati kami dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkata-kata ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan bagi kita, terambil dari Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara-saudari, hidup dalam roh berarti menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Sehingga kita membutuhkan bantuan Roh Kudus, supaya kita tidak dikuasai oleh dosa lagi. Dan kita dapat melakukan kehendak-Nya, hidup dalam kebenaran untuk menghasilkan buah-buah roh selama hidup kita di dunia fana ini. Saudaraku, dengan demikian keselamatan yang diberikan Allah kepada kita tidak menjadi sia-sia, karena kita dengan penuh kesadaran memilih untuk hidup di dalam roh, sehingga apa yang dikehendaki terjadi di dalam hidup kita. Ya, hidup di dalam roh adalah sebuah pilihan dan keputusan. Saudaraku, berlatihlah untuk senantiasa mendengar suaranya yang terdengar lembut dan di dalam hati kita. Jika kita membiasakan diri mendengar suara roh yang menuntun kita, kita akan dapat mengerti segala hal yang dikehendaki Allah dalam hidup kita, bahkan dalam hal-hal kecil di keseharian hidup kita. Saudaraku, ketika kita sudah terbiasa melakukan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mendapati bahwa kita dapat berbuah bagi orang lain. Hidup kita juga turut diubahkan, bahkan kita enggan untuk berbuat dosa lagi. Roh Kudus akan membawa kita mengenal Tuhan lebih dalam dan membuat kita tetap tinggal dalam pokok anggur yang benar. Awalnya jika kita belum terbiasa hidup dalam roh, maka kita akan merasa bahwa ini adalah hal yang susah dan akan ada banyak tantangan. Sebab kita akan terus diperhadapkan pada sebuah pilihan, mengikuti kehendak diri dalam daging yang seolah lebih nikmat dan menyenangkan untuk dilakukan, atau memilih kehendak Roh Kudus yang seringkali membawa kita keluar dari zona nyaman kita. Saudaraku, jerih payah kita untuk memilih hidup dalam tuntunan Roh Kudus tak sebanding dengan apa yang akan kita terima. Damai sejahtera dalam hati yang tak terkatakan dan aliran-aliran air hidup itu benar-benar akan terasa dalam keseharian kita. Kita juga mendapati hidup kita dapat berguna bagi kemuliaan-Nya, dan pada akhirnya nanti mahkota kehidupan itu akan kita terima. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pada hari ini. Biarlah ya Bapa kami hidup di dalam Roh Kudus. Kami mampu untuk peka terhadap suara Roh Kudus. Ajar kami Bapa dalam hidup ini, menjalani hidup kami dengan melibatkan Engkau dan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh peka akan apa yang Tuhan katakan kepada kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai dan memberkati kami senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.